melanjutkan kegiatan pembelajaran. Dan sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita menyanyi yaitu lagunya Yesus menginginkan damai. Apa semua ya? Mulai bersama-sama 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Oke, berdoa katakan dengan berdoa. Terima kasih hari ini. Kau sudah juga guru kami yang akan mengikuti pelajaran ini, berkati juga biar bisa mengajar sesuai dengan ini. Doa kami Tuhan dengarkanlah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terus selanjutnya sebelum kita melanjutkan itu mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu kami. Bagaimana perasaan kalian? Baik. Senang? Ataupun gembira? Gembira. Sebelum kita mulai, kita buat dulu kesepakatan kelas. Yaitu pertama kesepakatan kelas apa itu? Pertama 1, tidak boleh datang lambat. 2, pada saat mengerjakan tugas harus dikerjakan. 3, tidak boleh dan tidak boleh mondar-mandir keluar masuk ke kelas, keluar masuk tidak boleh ya? Itu adalah kesepakatan kelas kita. Ya. Jadi guru mau bertanya, jawab ya. Pernahkah kalian menolong orang yang tidak kalian kenal? Pernah atau tidak? Coba kelompok ini kelompok sana, kelompok sini. Ya, pertanyaan kedua. Apakah perasaan kalian saat menolong orang lain? Apa perasaan kalian? Gembira atau senang? Coba ini. Pada saat kamu menolong orang lain, senang hati? Coba Alisa, coba. Bagaimana perasaan pada saat kamu menolong orang lain? Iya. Hati. Apa perasaan kalian saat menolong orang lain? Ya pasti senang ya, senang hati. Ya, lanjut. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu pertama, 1, mengidentifikasi arti tolong menolong. 2, menganalisis dasar nilai tolong menolong. 3, mengidentifikasi manfaat
Keempat, menganalisis contoh nyata menolong tanpa batas. Kelima, mengidentifikasi manfaat tolong-menolong. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Dulu mau tanya lagi. Tadi yang kita menyanyikan lagu apa? Masih ingat lagunya? Ingat dia punya lirik? Masih ingat liriknya? Kalian masih ingat liriknya lagu yang kita nyanyikan tadi? Itu mau bertanya, apa pesan lagu Yesus menginginkan daku untuk kalian? Pesannya tadi yang kalian menyanyikan pertama itu apa? Coba Yesus menginginkan. Ya, apa pesannya ya? Menolong orang lain. Menolong orang lain dengan apa? Harus dengan senang hati. Tidak boleh menolong orang tidak senang hati. Ya, menolong orang lain harus dengan senang hati. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan permasalahan apa? Perhatikan permasalahan berikut. Jawab ya pertanyaannya. Apa yang mendorong orang itu menolong meski tidak mengenal korbannya? Apa yang menolong? Apa yang mendorong orang itu? Ya, coba baca itu soalnya. Apa yang mendorong orang itu menolong meski tidak mengenal korbannya? Apa yang mendorong? Coba kelompok ini. Apa yang mendorong orang itu menolong? Apa yang mendorong? Ya? Kenapa? Ya, kelompok sini. Coba lihat, apa yang mendorong orang itu menolong meski tidak mengenal korbannya apa? Karena hatinya sangat. Ya. Terus kedua, apakah kita perlu mengenal orang yang kita tolong? Perlu atau tidak? Ya, perlu atau tidak? Ya, tidak perlu. Ya, itu dulu kesimpulan. Coba perhatikan dulu. Jadi kita menolong orang lain tidak perlu kita harus mengenal orang itu. Walaupun kita tidak kenal, namun juga saja kita menolong, kita harus menolong orang lain. Sekarang kita membentuk kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Tapi lihat Pak, ini 3 atau 4 orang. Mas 4 3 kelompok. Dan nama kelompok itu kalian beri dengan nama warna. Jadi kalian tinggal tulis di sini kelompok warna apa. Di sana kelompok warna apa. Ya, di sini kelompok warna apa. Ya, nanti kalau itu bagikan tugasnya nanti tugas kelompok ya. Itu bagikan nanti ditulis di atasnya. Nah, ini kelompok ini kelompok ini, kelompok ini. Ya. Ya. Ya, coba
memperlihatkan rincian materi yaitu tolong menolong tanpa batas. Siapa yang bisa mewakili membacakan ini dulu? Coba Kalista, coba. Tolong menolong adalah suatu bentuk perbuatan saling membantu antara sesama manusia dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan, baik secara sukarela maupun secara dalam tanggung jawab sosial. Ciri tolong menolong adalah dilakukan dengan cinta, tidak mengharapkan imbalan, memberi manfaat bagi orang lain, didorong oleh rasa empati dan kepedulian. Ini adalah rincian materi kita untuk hari ini. Ya, coba kita, coba dengan dulu baca ulang ya. Rincian materi tolong menolong tanpa batas. Ya, satu pengertian tolong menolong. Tolong menolong adalah suatu bentuk perbuatan saling membantu antara sesama manusia dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan, baik secara sukarela maupun karena rasa tanggung jawab sosial. Ciri-ciri tolong menolong: A. Dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, terus memberi manfaat bagi orang lain, terus didorong oleh rasa empati dan kepedulian. Terus yang kedua lagi, dua, manfaat tolong menolong menumbuhkan rasa empati dan simpati, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, mendapatkan dan rasa damai, memperluas jaringan pertemanan dan kepercayaan antara individu. Yang ketiga, ya coba kalian membacakan yang ketiga, bantu ibu guru. Ketiga baca, kelompok sini. Ya, coba bacakan. Septi, baca. Sikap yang mendorong tolong menolong. A. Ikhlas. B. Suka menolong tanpa diminta. C. Tidak memilih orang yang menolong. D. Tidak tanpa pamrih. Ya, coba kelompok sini, coba ini ya. Siapa yang menang? Coba bantu belakang. Coba. 4. Contoh nyata menolong tanpa batas. A. Dokter yang membantu korban perang tanpa mengenal mereka. B. Orang biasa yang menyumbang darah secara rutin untuk siapapun. C. Pemuda yang menolong lansia menyeberang tanpa diminta. Oke, ibu guru baca ulang ya. Ya, dengarkan. Sikap yang mendorong tolong menolong. A. Ikhlas. B. Suka menolong tanpa diminta. C. Tidak memilih orang yang ditolong. D. Bertindak tanpa pamrih. Yang 4. Contoh nyata menolong tanpa batas. A. Dokter yang membantu korban perang tanpa mengenal mereka. Orang biasa yang menyumbang darah secara rutin untuk siapapun. C. Pemuda yang menolong lansia menyeberang jalan tanpa diminta. Ya, kalian pernah melakukan yang seperti yang di sini ya? Nah, sekarang tugas kita yaitu tugas kelompok. Ya, guru membagikan letak kerja masing-masing kelompok. Jadi tadi kelompoknya ini kelompok. Jadi ya, ini nama kelompok warna ya. Siapa yang kita kelompok? Siapa yang menulis? Ya. Ini beri nama ya, nama kelompoknya.
menulis. Ya, tulis. Sama-sama harus aktif semuanya. Tidak bisa tidak aktif. Di sini kertas, tulis di sini. Nah, sini bawa nama kelompoknya. Coba yang anu. Safety. Tulis di sini tulis. Bisa depan. Tulis soalnya. Soalnya dan jawabannya. Ya, jangan tulis nama kelompoknya. Kelompok warna tadi, Pak. Kelompok warna. Ya. Coba. Mana lagi? Tulis di depan. Ya, tulis English. Resti. Di sini. Tulis nama kelompoknya. Coba aktif, anu sampai itu. Nanti naik. Bigo. Ya, kita sana Bigo. Lihat. Nulis. Ya, coba lihat anak-anak, ibu guru kasih 10 menit mengerjakan tugas kelompoknya. 10 menit dari sekarang. Siap? Oke, lanjut, teruskan, kerja terus.
waktu. Ini sudah berjalan 9 menit, lagi 9 menit. Perhatikan itu. Ya. Ini kerja harus aktif semua ya, dan nggak ada yang pasif, harus aktif semua. Aktif semua ya. Ya, 7 menit. Lagi 5 menit. Ya, ini ya. Waktunya tinggal 1 menit.
mewakili. Ini kelompok ya. Naik. Cantik. Apa arti dalam calon murid kalian? Perhatikan ini kemana? Tolong adalah perbuatan saling membantu antar sesama manusia secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Nomor 2. Bukan dua dasar nilai yang menempati sikap tolong menolong. Jawaban A. Nilai moral atau empati kemanusiaan. B. Nilai agama atau keimanan atau anjuran berbuat baik. Nomor 3. Jelaskan kebermanfaatan dari sikap tolong menolong. Jawaban A. Menciptakan lingkungan sosial yang harmoni. B. Membantu orang yang membutuhkan. C. Menambah empati dan pengabdian sosial. Nomor 4. Berikan dua contoh tindakan menolong tanpa pamrih dan kemampuan atau aksi. Jawaban A. Menolong berupa perkataan dan kesenangan. B. Memberi makanan pada orang yang kelaparan tanpa mengenali. Nomor 5. Mengapa penting untuk mengenal diri saja? Bagaimana orang yang kita kenal? Jelaskan. Jawaban. Karena semua manusia berhak dibantu saat mengalami kesulitan. Tanpa memberikan kesempatan, menolong kadang-kadang menunjukkan Jangan kemanusiaan. Siapa yang bisa memberi tanggapan? Nomor 1 coba. Siapa yang bisa memberi tanggapan tadi yang teman tadi presentasikan siapa? Coba Rizky. Tadi arti tolong menolong menurut kalian. Apa tanggapannya apa? Sudah? Ya, kelompok 3. Apa tanggapannya? Ya. Sekarang Ibu tunjukkan mempresentasikan kelompok ini. Kalista, naik Kalista. Kasih buat-buat katanya, perhatikan ya kelompok lain. Perhatikan ini jawaban. Apa arti menolong kalian? Kalau menolong adalah perbuatan saling membantu antar sesama manusia secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. 2. Sebutkan dua dasar nilai yang menempati sikap tolong menolong. A. Nilai moral, empati, kemanusiaan. B. Nilai agama atau keimanan, anjuran berbuat baik. 3. Jelaskan tidak manfaat dari sikap tolong menolong. A. Menciptakan lingkungan sosial yang harmoni. B. Membantu orang yang membutuhkan. C. Menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. 4. Berikan dua contoh tindakan menolong tanpa pamrih yang menurut kalian bisa mengalami. A. Menolong korban kecelakaan yang sedang dibawa. B. Memberi makanan pada orang yang kelaparan tanpa mengenalnya. 5. Mengapa penting untuk menolong diri saja? Bukan hanya orang yang susah. Jelaskan. Karena semua manusia berhak dibantu saat mengalami kesulitan tanpa membedakan latar belakang. Mendorong gerakan saja menunjukkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Ya. Coba beri aplaus kepada yang sudah mempresentasikan. Aplaus dulu teman kalian. Siapa? Berkelompok siapa? Ya. Saya berikan tanggapan tadi.
tanggapan dari kelompok yang sudah mau menanggapi. Ya, kita aplaus. Di sini, kelompok apa yang di sini? Ya, coba presentasikan. Satu, apa arti tolong menolong menurut kalian? Jawaban, tolong menolong adalah perbuatan saling membantu antar sesama manusia secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Nomor dua, sebutkan dua dasar nilai yang melandasi sikap tolong menolong. Jawaban, A. Nilai moral atau empati kepedulian. B. Nilai agama atau keimanan atau anjuran berbuat baik. Nomor 3. Jelaskan tiga manfaat dari sikap tolong menolong. Jawaban A. Menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. B. Membantu orang yang membutuhkan. C. Menumbuhkan empati dan sosial. Nomor 4. Berikan ruang untuk tindakan menolong tanpa pamrih terhadap yang berat atau alami. Jawaban A. Menolong korban kecelakaan yang tidak dikenal. B. Memberi makanan kepada orang yang kelaparan tanpa kenalnya. Nomor 5. Mengapa penting untuk menolong siapa saja, bukan hanya yang orang yang tidak kenal? Jelaskan. Jawaban, karena semua manusia berhak membantu saat mengalami kesulitan tanpa membedakan latar belakang. Menolong siapa saja menunjukkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Aplaus dan kembali coba presentasikan aplaus. Tapi bisa beri tanggapan? Ya, coba memberikan tanggapan nomor 4. Caranya jelas. Coba teman-teman tadi yang menghormati berikan dua contoh. Ya, aplaus. Ya, tadi hasil kerja kelompok kita coba kita baca bersama. Nomor 1, baca 1. Baca sama-sama baca nomor 1 yang 1 berarti ya. Apa? Nomor 3. Jelaskan tiga manfaat dari sikap tolong menolong. A. Menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. B. Membantu orang yang membutuhkan. C. Menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Yang 4. Berikan dua contoh tindakan menolong tanpa pamrih yang pernah kalian lihat atau alami. Terus. A. Menolong korban kecelakaan yang tidak dikenal. B. Memberi makanan pada orang yang kelaparan tanpa mengenalnya. Yang nomor 5. Mengapa penting untuk menolong siapa saja, bukan hanya orang yang kita kenal? Jelaskan. Karena semua manusia berhak membantu saat mengalami kesulitan tanpa membedakan latar belakang. Menolong siapa saja menunjukkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Jadi coba duduk baik-baik, atur posisi baik-baik, dan tenang. Habis itu kita kerjakan soal, ya. Tenang ya. Itu evaluasi, ya. Tulis nama. Ya, sebelum kita mengerjakan soal,
mata pendek. Tulis. Tulis nama masing-masing ya. Siapkan pulpen. Nama dan tempat. Ya, baca baik-baik soalnya. Itu soal pilihan ganda. Ya, kerjakan masing-masing ya, kerjakan dengan jujur dan percaya diri ya. Ya, tulis nama. Ya, coba perhatikan ya di sini. Ada pilihan ganda dan soal uraian ya. Ya, kalau pilihan ganda itu kalian harus memilih jawaban yang paling tepat. Terus uraian soal uraian jadi kalian menjelaskan ya. Ini nomor 1 yang dimaksud yang menolong, nomor 2 terus uraian soal uraian jelaskan arti tolong menolong dengan kata-kata kalian sendiri ya. Kata-kata kalian yang kalian paham kata itu arti tolong menolong ya. Terus tuliskan 3 nilai yang mendasari sifat tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jelaskan ya. Diberi waktu hanya 6 menit. Ya. Nanti itu 6 menit ya, 6 menit kerjakan soal ya. Baca baik-baik soalnya, kerjakan dengan jujur dan percaya diri. Ya, nggak boleh waktu nyontek. Kerjakan dengan percaya diri ya. Ketiga,
jawabannya sudah benar atau belum. Pertama riwayatnya, ya. Coba baca kembali dalam hati, baru. Vigo, coba tiga namanya. Saya kamu tidak terus nama misalnya. Cek namanya kembali. Ya, coba dengarkan lagi 2 menit. Ya, lagi 2 menit. Perhatikan namanya, namanya. Ya, siapa yang sudah selesai? Ya. Oke. Coba yang sudah selesai dikumpul. Kita baca bersama-sama ya. Perhatikan sini dia siapa.
kita baca bersama-sama ya. Lihat tidak di depan. Ya. Kesimpulannya bahasa 1, 2, 3. Tolong menolong Adalah perbuatan mulia yang mencerminkan kepedulian dan empati terhadap sesama. Kegiatan ini tidak seharusnya dibatasi oleh latar agama, suku atau status sosial. Menolong terus. Suaranya kepada siapapun. Terus. kehidupan masyarakat. Jika kita jangan berhenti untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan kasih sayang. Guru baca ulang lagi ya. Ya, kesimpulannya pelajaran kita hari ini yaitu tolong menolong adalah perbuatan mulia yang mencerminkan kepedulian dan empati terhadap sesama. Kegiatan ini tidak seharusnya dibatasi oleh latar belakang agama, suku atau status sosial. Menolong tanpa batas berarti memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan dengan tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan penuh kasih sayang. Ya, kita lanjut. Ya. Ya, guru akan bertanya. Tuliskan satu hal baik yang bisa kalian lakukan minggu ini untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Tuliskan satu hal. Satu kelompok saja, satu hal saja. Ya. Tulis apa yang bisa kalian menolong? Tulis apa yang kalian bisa menolongkan dalam minggu ini ya. Satu saja, satu. Menolong di rumah atau tulis satu hal saja. Ya, tulis. Refleksi. Satu saja, satu. Tuliskan satu hal baik yang bisa kalian lakukan minggu ini untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Ya, tuliskan satu saja. Ya, sampai yang sudah kumpul. Sampai yang sudah kumpul. Sampai yang sudah kumpul. Ya, coba dulu tenang dulu. Dulu tenang. Tenang. Ya. Repa dulu, Repa. Sandy ya. Pesan moral untuk hari ini. Ya, coba lihat kan. Jadilah pribadi yang ringan tangan dan peka terhadap kesulitan orang lain. Sekecil apapun bantuanmu bisa jadi sangat berarti bagi orang yang menerimanya. Ingatlah, kebaikan yang kita tanam hari ini akan tumbuh menjadi kebaikan yang kembali pada kita di masa depan. Menolong bukan hanya untuk materi, tapi juga tentang keikhlasan hati. One
dalam tasnya kalau orang simpan dalam tas. Simpan. Simpan dalam tas. Ya, merapikan ya. Silakan rapikan meja masing-masing. Ya, kitabnya. Sudah rapi? Resti, bawa itu aja. Ya. Tas untuk Resti. Semua tas untuk Resti. Kita siap. Kita perhatikan anak-anak sebelum kita pulang. Kita menyanyi lagu yang kita nyanyikan yang lagu yang pertama tadi gitu. Sesudah itu kita menyanyikan dengan lagu Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila ya, nyanyikan lagu yang pertama tadi. Yesus menginginkan lagi ya. Menyanyi ulang 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, kita menyanyikan satu lagu-lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ada 1, 2, 3. Garuda Pancasila, bangsa bertumbuh, contoh kasih, sedia Pancasila dasar negara, Pancasila mengusung besar, kita jadikan satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, sebelum kita pulang kita berdoa, kita tenangkan hati dan pikiran. Yang mana doanya ya? Doa dimulai. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sungguh baik. Engkau sudah menyertai kami di dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan Tuhan kami sudah belajar tentang aku mau menolong sesama. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau pulang Tuhan, berkati kami agar kami pulang di rumah dengan selamat, tanpa kurang sama apapun. Esok harinya dan seterusnya kami boleh datang ke sini dan kami tetap mempermuliakan namamu dengan perbuatan baik kami. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah dalam nama Yesus kami datang berdoa.